Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara untuk membuat artikel yang baik dan benar sesuai aturan pembuatan artikel dan juga sesuai dengan aturan Google. Yang mana artikel ini nantinya akan mudah juga di dalam pencarian Google. Dan yang akan saya jelaskan itu mengenai cara pembuatan artikelnya, termasuk juga cara penempatan kata kunci, struktur artikel seperti apa ya, saya akan jelaskan sekarang di sini. Oleh sebab itu diharapkan jangan sampai di skip-skip ya, karena ini sangat penting sekali agar artikel kalian itu bukan hanya sekedar dipublikasikan tapi juga bisa terdeteksi oleh Google begitu. Oke, langsung saja kita buatnya di Blogspot ya atau blogger.com. Kalian tinggal masuk saja di blogger.com-nya. Apabila yang belum punya silahkan buat dulu. Ada di video saya yang lainnya cara mengenai pembuatan website dari blogger.com begitu ya. Oke, kalau sudah ada akunnya tinggal kita klik postingan baru. Nah, di sini sekarang tinggal kita menulis, tapi di sini juga ada dua pilihan, entah itu kita menulisnya dalam tampilan HTML maupun menulisnya dalam tampilan menulis. Kalau tampilan menulis langsung seperti ini ya, seperti Word saja gitu ya. Tapi kalau misalkan tampilan HTML kan itu memakai rumus HTML begitu untuk penulisan artikelnya. Saya contohkan yang tampilan menulis-nulis saja ya. Gitu. Yang pertama yang harus diperhatikan itu judul. Nah, kita harus menentukan judul dulu yang sesuai dengan blog kita. Apa pembahasannya? Sesuaikan sama pembahasan yang ada di blog. Kalau misalkan blognya itu niche-nya tentang edukasi, ya udah berarti pembahasan artikel konten semuanya itu tentang edukasi begitu. Jadi tentukan dulu judulnya. Nah, kalau misalkan kalian bingung untuk menentukan judul tapi ingin judul kalian itu bisa sesuai dengan yang trending sekarang, ya tinggal kalian masuk saja ke Google Trend. Nah, di sini ada rekomendasi-rekomendasi yang memang sedang trending. Masukkan saja judulnya apa yang ingin kalian buat. Di sini ada rekomendasi nantinya. Begitu. Jadi di Google Trend. Nah, kalau misalkan sudah kalian menentukan judulnya, terus kalian ingin juga mengetahui apa saja yang sedang trending dan juga seperti apa visitornya, banyak visitornya berapa gitu ya, bisa dicek di keyword tool. Nah, di sini juga bisa kalian masukkan judul yang sudah kalian dapatkan, misalkan tentang cara membuat artikel. Nah, ini diklik dulu ya yang Google-nya, karena kita akan membuat di website, otomatis Google saja yang dikliknya. Kalau misalkan kalian ingin membuat di YouTube, ya keyword YouTube, ya tinggal diklik YouTube-nya begitu. Berhubung saya akan mencontohkan di website, berarti yang Google ini yang dikliknya. Kemudian pilih bahasa Indonesia, dan ini untuk global ya, untuk keseluruhan. Kalau sudah dimasukkan dan ini disetting juga ke bahasa Indonesia, tinggal diklik yang ini. Oke, keluar bentar. Kita refresh dulu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin ingin rekomendasi dari Google dari keyword, tinggal datangin aja atau kunjungi aja keyword toolnya. Kita tinggal masukkan kata kunci atau judul yang sudah kita dapatkan. Cara membuat artikel. Nanti banyak rekomendasi yang akan direkomendasikan oleh keyword tool itu sendiri. Nah, ini ada ide judul yang bisa kalian pakai nantinya. Cara membuat artikel dan contohnya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian jadikan jadikan judul di dalam artikel kalian begitu. Ya, ini namanya keyword tool. Silahkan kalian kunjungi saja website keyword tool kalau misalkan kalian ingin rekomendasi kata kunci atau judul yang relevan dengan konten kalian, termasuk juga judul yang sedang trendy gitu ya. Nah, ini gratis kok ya, tinggal kunjungi saja
gitu ya. Kalau misalkan ingin membuat judul dan juga ingin tahu judul apa saja yang sedang trending, tinggal didatangi Google Trend, termasuk juga keyword tool ya, begitu ya. Kalau misalkan sudah menemukan judulnya, tinggal masukkan saja di sini judulnya apa, gitu ya. Jadi untuk penulisan sebuah artikel blog ini ada dua cara ya. Yang pertama, bisa di sini langsung menulisnya atau di Notepad. Tapi jangan sampai di Word ya, karena nantinya kalau di Word itu, kalau di copy paste itu akan berantakan. Kalau di copy paste ke sini, usahakan buatnya di Notepad saja. Kalau untuk saya pribadi kan membuat artikelnya di Notepad terlebih dahulu. Kalau sudah membuat di Notepad kemudian dipastekan di sini. Nah, ini tidak masalah, tidak akan berantakan begitu. Jadi yang pertama, tentukan judul yang sesuai dengan artikel kalian ya. Kalau sudah membuat judul, kita menemukan judul, kemudian tinggal tinggal membuat deskripsi awalnya atau meta deskripsi. Nah, di dalam meta deskripsi awal ini kita usahakan judul yang ini tuh masukkan ke dalam meta deskripsi atau kata pengantar lah ya bahasanya ya. Judul yang di atas ini kita masukkan ke meta deskripsi begitu. Itu agar mudah terdeteksi juga nantinya judul kalian di meta deskripsinya begitu. Selanjutnya, kalau sudah buat judul dan juga deskripsi atau kata pengantar awal, kita buat H2. H2 itu artinya subjudul ya. Jadi kita buat subjudulnya apa yang berhubungan dengan dengan artikel kita, subjudulnya apa. Nah, kita tinggal blok saja. Kalau misalkan ingin mengubah ini, tinggal blok, tinggal klik subjudul begitu, dan ini akan menjadi subjudul agar gampang terdeteksinya oleh Google nanti. Jadi Google bisa mengetahui bahwa ini adalah subjudul begitu. Jadi harus ada subjudul atau H2 ya. Kalau HTML itu H2 begitu, dan ini juga subjudul. Ini tergantung artikel kaliannya subjudulnya ada berapa, sesuaikan saja. Yang penting ada subjudulnya begitu ya. H2 subjudul juga. Kemudian ini kasih nomor juga, nomor 1, literasi digital nomor 2, kemudian nomor 3. Ini masih H2 atau subjudul. Tambahkan lagi nomor 1, nomor 2, dan ini juga masih sama subjudul. Jadi tergantung kalian saja subjudulnya ada berapa ya. Sesuaikan dengan artikelnya saja. Yang penting kan ya, intinya ada saja subjudulnya begitu, jangan sampai tidak ada subjudul gitu. Nah, usahakan juga di dalam penulisan sebuah artikel itu minimalnya itu 300 kata. Jadi jangan sampai sedikit ya, sampai 100 gitu ya. Usahakan sih 300 kata gitu. Minimalnya itu tuh ya, minimalnya 300 kata. Ini juga sebenarnya H2 ya, atau subjudul. Dibanyakan subjudul juga nggak apa-apa. Yang penting kan ada subjudulnya gitu ya. Subjudul dan ini subjudul, sudah subjudul, intinya sih ada deskripsi ya, jangan cuma subjudulnya doang tapi deskripsinya nggak ada, harus ada deskripsinya gitu. Kemudian kesimpulan, ini H3 saja, judul kecil, jadi harus ada H3-nya. Ini juga H3, nggak usah pakai tutup, tinggal langsung saja begitu ya. Adanya subjudul, kemudian H3 juga harus ada. Jadi kembali lagi di dalam struktur penulisan sebuah artikel yang disukai oleh Google, itu yang pertama judul, kemudian deskripsi, terus judul, subjudul atau H2, kemudian judul kecil atau H3 gitu. Dengan itu bisa menyukai artikel kita.
Termasuk juga harus adanya kesimpulan. Dan sudah kesimpulan, ada penutupan. Bila perlu ada referensi ya, kalau misalkan tulisan kalian itu dari mana referensinya, yaitu jadi strukturnya seperti itu. Jadi ada judul, subjudul, juga judul kecil. H1, H2, H3. Ini harus ada. Termasuk juga deskripsi, kesimpulan, dan juga penutup. Jadi sebuah artikel itu harus seperti itu ya. Dalam aturan penulisan artikel, termasuk juga di dalam aturan penulisan artikel Google gitu ya, untuk sebuah konten. Begitu ya. Jelas lah strukturnya seperti itu ya. Nah kemudian sesudah kita membuat struktur yang seperti ini, tinggal kita memasukkan internal link ya. Internal link. Jadi harus ada internal linknya di dalam sebuah artikel. Maksudnya internal link itu adalah link yang mengarah ke website kita lagi gitu ya. Jadi kita copy dulu link yang mengarah ke website kita. Copy. Kemudian kita blok semuanya yang akan ditempelkannya. Kemudian kita klik yang ini ya, sisipkan atau edit link. Nah, kita tempel di sini. Terapkan. Nah, ini adalah internal link yang mana nantinya apabila link ini kita klik akan mengarah ke website kita lagi begitu. Ini namanya internal link. Kemudian juga di dalam suatu artikel kita itu harus ada external link. Jadi external link itu yang mengarah ke website orang lain begitu. Misalkan ini kita blok, kita cari link website lain. Misalkan yang ini ya. Itu kita copy saja websitenya, nama websitenya kita copy. Kemudian kita masukkan, kita blok dulu ya, blok dulu. Kita klik yang ini, kemudian masukkan di sini, tempelkan. Buka link di jendela baru, boleh terapkan. Nah, begitu ya. Jadi ini untuk external link. Jadi di dalam sebuah artikel konten itu harus ada internal link dan juga external link. External link itu adalah link yang mengarah ke konten orang lain atau ke artikel orang lain. Begitu ya. Nah, sesudah seperti ini, kita buat gambar. Kita masukkan gambar. Nah, kalau cara membuat sebuah gambar itu banyak caranya. Mau di Canva, usahakan sih jangan sampai plagiasi ya, atau download dari Google ya, karena itu termasuk juga plagiasi atau duplikasi konten nantinya. Usahakan sih yang gratis dan yang belum pernah dicoba atau belum pernah dipublikasikan oleh orang lain fotonya begitu. Nah, saya ada rekomendasi untuk gambar yang gratis, yaitu website Pixabay ya. Jadi kalian tinggal kunjungi saja ke website Pixabay, kalian tinggal cari apa yang ingin kalian cari. Nah, di sini banyak gambar atau foto yang kita akan tempelkan di website kita begitu ya. Cari di sini saja. Kalau misalkan nggak di Canva ya tinggal di sini saja, tapi biasanya sih saya di Canva begitu. Di sini juga boleh dipakai kok ya, yang penting jangan sampai download di Google. Kalau download di Google nanti kita terkena hak cipta ya, dan itu jangan sampai terjadi kita kena hak cipta gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah buat gambar atau fotonya, kita tinggal sisipkan gambar, kemudian upload dari komputer, terus klik filenya ini, kemudian kita cari gambar yang sudah kita download, atau sudah kita buat, tinggal kita pilih saja begitu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan ekstra besar maupun yang besar, sedang, kecil. Kalau saya suka memakai yang ekstra besar gitu ya. Nah, sesudah ini di dalam sebuah fotonya ini harus ada alternatif yang ini ya, teks alternatif, kemudian teks judul. Nah, kalau untuk teks alternatif itu, ini kumpulan dari sebuah judul ya, yang memakai strip ya, dipisahkan oleh strip. Jadi tinggal diklik gambar ininya, kemudian klik icon ini. Teks alternatifnya ini adalah sebuah judul yang dipisahkan oleh tanda strip. Klik perbaharui. Kemudian ini kita copy, kita tambahkan ke teks judul ya.
begitu, perbaharui. Nah, itu harus ada. Agar apa? Agar nantinya orang lain apabila mengeklik gambar kita itu akan muncul nama judul yang sudah kita masukkan di situ. Ini fungsi teks alternatif gitu ya yang sudah dimasukkan. Itu kan ada ya, ada judulnya yang sudah kita masukkan barusan. Gitu. Itu perlu ya agar mudah gambar kita terdeteksi yang sudah kita masukkan barusan. Gitu. Itu perlu ya agar mudah gambar kita terdeteksi atau terbaca saat kursor diarahkan ke gambar kita. Begitu. Tinggal kita masukkan label. Nah, label ini dari mana? Kita cari dari ide kata kunci saja. Karena ini label ini kata kunci ya. Nah, kita carinya di mana? Kita tinggal kunjungi ADS Google saja di sini, Google ADS ya. Google ADS kita cari saja, kita masukkan di sini. Dan nanti akan ada rekomendasi apa saja yang memang perlu kita masukkan di dalam label. Begitu ya. Berhubung saya sudah mendownload, saya tinggal masukkan saja labelnya. Jadi harus ada label itu ya. Tinggal kita copy saja. Labelnya apa saja, kita pastekan. Kita pisahkan dengan koma ya. Pisahkan dengan koma. Kemudian transformasi digital. Pisahkan dengan koma. Pakai spasi juga. Spasi, koma. Oke, spasi. Minimalnya 5 ya, 5 label kita masukkan ke sini minimalnya. Oke, masukkan lagi labelnya. Labelnya yang sesuai dengan konten kalian atau artikel kalian ya. Begitu. Jadi label perlu kita tambahkan. Dari mana mencarinya ya? Dari Google ADS. Begitu ya. Kemudian kalau misalkan ingin mengatur tanggal di sini boleh. Tapi kalau misalkan tidak ingin mengatur tanggal di sini ya tinggal otomatiskan saja. Yang ini ya otomatis ya. Tapi kalau saya sih biasanya suka mengatur tanggal karena agar sesuai dengan yang ini. Ingin mengatur tanggal ya boleh. Tinggal dirubah saja di sini. Jamnya jam berapa? Usahakan juga konsisten ya dari jamnya ya. Usahakan sih konsisten dari jamnya. Jam berapa biasanya suka upload. Terus juga dari harinya, setiap hari kah? Seminggu sekali kah? Atau 1 hari sekali? Ya itu harus konsisten. Nah, kemudian permaling. Ada permaling otomatis, ada permaling khusus. Kalau permaling otomatis yang langsung nanti akan otomatis dibuatkan oleh Blogspot itu sendiri. Kalau misalkan adanya permaling khusus, ya kita tinggal masukkan saja. Kalau untuk saya sih biasanya suka memakai permaling khusus ya. Permaling khusus itu adalah suatu kumpulan kata kunci. Yang ini kan kata kunci dari judul ini ya. Dari judul ini, kumpulan dari judul, kemudian dipisahkan oleh strip. Gitu ya. Itu adalah permaling. Nah, kalau untuk saya sih suka memakai permaling khusus dan itu pun juga yang direkomendasikan oleh Google harus ada permalingnya gitu ya. Agar sesuai dengan konten kita. Kemudian ini deskripsi penelusuran atau deskripsi meta. Nah, deskripsi penelusuran ini yang kita masukkan itu yang awal ini ya. Kita blok semuanya, kemudian kita pastikan di deskripsi penelusuran. Gitu. Ya. Nah, begini artikel kita sudah selesai ya pembuatannya. Artikel sudah kita masukkan, terus juga gambar, permaling, internaling juga sudah. Kemudian label, kemudian permaling khusus, deskripsi penelusuran. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai dalam pembuatan sebuah artikel. Kemudian kita copy dulu, kita copy semuanya.
Kita cek plagiasi dulu. Ctrl Alt saja. Kemudian kita pastekan di editpad ya. Cari websitenya editpad.org ya. Kita pastekan di sini ya. Ini untuk pengecekan plagiasi gitu ya. Kalau sudah dipastekan, kita cek plagiasinya. Klik saja ya, cek plagiasi. Nah, oke, selesai deh. Tidak ada plagiasi ya. Berarti unik 100%. Jadi sampai seperti ini ya. Plagiasi 0% dan unik 100%. Oke, berarti tidak ada plagiasi di artikel kita. Nah, harus sampai uniknya itu harus sampai 100%. Gitu ya. Nah, ini sudah selesai ya. Semuanya sudah selesai. Barulah kita bisa publikasikan. Gitu ya. Baru kita klik publikasikan. Oke, diklik konfirmasinya. Oke, selesai deh. Nah, kita lihat artikel kita di sini ya, diklik ya. Lihat blog. Oke, selesai. Sampai di sini ya pembahasannya. Terima kasih yang sudah melihat video ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar saja. Oke, begitu ya. See you again. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.